Magister Ilmu Manajemen Universitas Sumatera Utara. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan membahas sebuah topik yang sangat tren di masa kini, yaitu mengoptimalkan kinerja generasi milenial dan generasi Z di tempat kerja. Generasi milenial pada tahun 2024 adalah mereka yang berumur 28 sampai 43 tahun. Ahli demografi bernama William Strauss dan Dale Howe, yaitu pencetus dari istilah milenial, mendefinisikan milenial sebagai anak-anak yang lahir di tahun 1982 hingga 2004. Milenial memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, milenial lebih terbuka dalam menerima perubahan. Generasi milenial lebih fleksibel dan terbuka menerima perubahan terhadap perpindahan pekerjaan. Yang kedua, ambisius dan punya rasa percaya diri yang tinggi. Generasi milenial lebih menghargai stabilitas dalam karir dan keuangannya. Makanya, angkatan ini lebih mudah meraih kesuksesan di usia muda. Yang ketiga, tidak bisa lepas dari gadget. Generasi milenial tumbuh bersama perkembangan teknologi termasuk internet, ponsel pintar, dan media sosial. Kekurangan dari generasi ini adalah mereka rentan mengalami stres dan depresi. Beberapa di antaranya juga mengalami kesulitan dalam bergaul. Menurut Gimuk 2019 dari Pew Research Center, generasi Z adalah mereka yang lahir antara tahun 1997 dan berakhir pada tahun 2012, di mana fase ini menunjukkan kemajuan sosioekonomi yang lebih stabil dan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Ada 7 generasi Z yang menjadikan mereka sebagai digital native generation, yaitu berorientasi pada uang dan ambisius, senang berpetualang, rentan terhadap kecemasan, suka menetapkan batasan-batasan yang tegas, pemain game online atau gamers yang ulung, menyukai nostalgia, serta menggunakan sosial media dengan berbagai cara. Namun, keberadaan kedua generasi ini juga menciptakan tantangan bagi perusahaan, terutama dalam memenuhi ekspektasi mereka yang berbeda. Generasi Z lebih mengutamakan fleksibilitas, keseimbangan kerja hidup atau work-life balance, dan pekerjaan yang bermakna. Sementara itu, generasi milenial dengan pengalaman mereka mencari umpan balik yang konstruktif dan kesempatan untuk berkembang. Nah, dari penjelasan di atas, apa sih perbedaan dari generasi milenial dan generasi Z? Generasi milenial lebih sering mencari stabilitas karir, pengakuan profesional, dan kesempatan untuk berkembang dalam pekerjaan. Sedangkan generasi Z cenderung lebih fokus pada keseimbangan kerja hidup atau work-life balance, fleksibilitas, dan kebebasan finansial. Generasi milenial cenderung lebih fokus pada pencapaian kesuksesan dan pengakuan karir mereka. Sedangkan generasi Z cenderung lebih memprioritaskan kebahagiaan pribadi dan kepuasan sehari-hari. Bagian presentasi yaitu tentang tantangan bagi human resource untuk memenuhi ekspektasi generasi muda di suatu perusahaan. Nah, tantangan pertama yaitu keseimbangan hidup kerja, di mana generasi muda lebih menginginkan fleksibilitas dan waktu luang untuk kegiatan di luar pekerjaan mereka di kantor. Nah, di sini perusahaan dapat menerapkan kerja remote atau fleksibilitas kerja untuk mendukung keseimbangan hidup yang dibutuhkan para karyawan di suatu perusahaan. Nah, tantangan yang kedua yaitu pekerjaan yang bermakna. Nah, di sini mereka ingin bekerja untuk perusahaan yang memiliki nilai-nilai yang selaras dengan nilai pribadi mereka. Nah, human resource perusahaan bisa mencatatkan forum rutin untuk mendengar masukan dan melibatkan semua karyawan untuk menyelesaikan proyek-proyek strategis di mana yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan. Nah, tantangan yang ketiga yaitu pengembangan karir. Generasi milenial dan generasi Z ini mengharapkan kesempatan belajar dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Human resource ini bisa menawarkan beberapa program pelatihan yang relevan dan mentoring untuk pengembangan karir karyawan mereka di perusahaan. Tantangan yang keempat yaitu teknologi dan digitalisasi. Nah, generasi muda sudah terbiasa dengan teknologi dan mengharapkan proses kerja yang efisien dan efektif. Dan di sini human resource harus bisa menerapkan teknologi dan digitalisasi ini dengan tujuan untuk
meningkatkan efisiensi kerja dan kolaborasi. Nah, tantangan yang kelima yaitu kesehatan mental dan kesejahteraan. Di sini generasi muda berpikir bagaimana sih tentang kesehatan mental dan kesejahteraan mereka selama mereka bekerja di perusahaan tersebut. Nah, di sini human resource perlu memperhatikan aspek-aspek kesehatan mental dan juga perlu menyediakan beberapa program kesehatan yang mendukung, yaitu seperti menyediakan yoga atau melakukan senam di setiap pagi harinya. Nah, di sini tantangan yang keenam yaitu tanggung jawab sosial. Pada umumnya, karyawan dari generasi milenial atau generasi Z lebih peduli pada tanggung jawab sosial perusahaan. Human resource harus memastikan bahwa perusahaan memiliki kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan keterlibatan sosial perusahaan tersebut. Ini kita akan membahas tentang strategi atau cara teknis untuk mengoptimalkan kinerja generasi Z di suatu perusahaan. Nah, di sini kami mengambil contoh yaitu perusahaan Google. Nah, perusahaan Google sendiri sudah menerapkan konsep 20% time. 20% time ini merupakan salah satu kebijakan inovatif yang memberikan kebebasan kepada karyawan untuk menghabiskan 20% mereka untuk mengerjakan proyek-proyek di luar tugas harian mereka yang sudah diberikan oleh atasan mereka. Nah, di sini tujuan Google untuk menerapkan 20% time ini yaitu yang pertama yaitu mendorong inovasi. Nah, yang kedua itu eksplorasi ide-ide baru. Yang ketiga peningkatan keterampilan. Berikutnya cara kedua atau strategi yang kedua yaitu penggunaan teknologi. Di sini kami mengambil contoh perusahaan Tokopedia. Nah, Tokopedia sendiri sudah menggunakan nama platform yaitu Google Workspace. Nah, Google Workspace ini sangat memfasilitasi kolaborasi di antara karyawan ataupun karyawan dengan atasan. Nah, Google Workspace ini sudah menyediakan berbagai fitur seperti Google Docs, Google Meet, dan di sini memungkinkan para karyawan dan atasan sudah bisa untuk bekerja sama menyelesaikan atau berkomunikasi secara real time maupun mereka dalam jarak yang jauh. Nah, yang kedua, kami mengambil contoh perusahaan yaitu Bukalapak. Nah, Bukalapak sendiri juga menggunakan Microsoft Teams untuk memfasilitasi komunikasi antara tim. Nah, dengan fitur obrolan ataupun video dan berbagi dokumen, karyawan dapat berkolaborasi dalam proyek secara efisien dan cepat. Nah, yang ketiga, kami mengambil contoh yaitu perusahaan Lazada. Lazada menggunakan salah satu platform yang dinamakan yaitu Slack. Nah, Slack sendiri bisa membuat karyawan dapat berbagi informasi, dokumen, dan pembaruan secara real time sehingga mengurangi waktu yang diperlukan untuk menunggu balasan email ataupun jadwal rapat. Dengan kemudahan ini bisa mendukung gaya kerja generasi Z yang lebih dinamis dan lebih efektif. Cara yang ketiga yaitu jadwal yang fleksibel. Nah, di sini kami mengambil contohnya yaitu perusahaan Blibli.com. Blibli.com sendiri memberikan fleksibilitas jadwal kerja untuk beberapa posisi atau departemen tertentu yang memungkinkan karyawan untuk dapat memilih jam kerja mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, di sini Blibli bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan mereka masing-masing. Strategi yang keempat yaitu keterlibatan berpartisipasi. Nah, di sini kami mengambil contoh perusahaannya yaitu Sociolla sendiri. Nah, Sociolla ini menerapkan pendekatan yaitu namanya Customer Advisory Board. Nah, pendekatan ini
dibuat oleh Sosiola itu antara melibatkan karyawan dan pelanggan, yang terutama yang berasal dari generasi Z. Nah, dalam proses pengambilan keputusan. Nah, di sini Sosiola mengajak para pelanggan muda untuk memberikan masukan secara langsung dalam platform itu tentang bagaimana sih produk ataupun layanan yang mereka rasakan, mau itu secara online ataupun offline, sehingga suara mereka bisa menjadi pertimbangan untuk pengembangan produk Sosiola tersebut. Contoh perusahaan kedua kami mengambil yaitu PT Telkomsel Indonesia. Nah, PT Telkomsel Indonesia ini melakukan program atau melaksanakan program setiap bulannya, yaitu namanya Telkomsel Hackathon. Dan ini Telkomsel Hackathon ini itu merupakan kompetisi untuk mengajak para generasi Z untuk lebih kreatif atau menciptakan solusi digital yang inovatif yang bisa saja nanti menjadi terobosan baru platform yang akan dapat diluncurkan oleh PT Telkomsel Indonesia. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang strategi mengoptimalkan kinerja generasi milenial. Nah, di sini kami mengambil strategi yang pertama yaitu pengembangan karir. Nah, di sini human resource harus bisa memberikan kesempatan kepada karyawan generasi milenial untuk mengikuti pelatihan dan program pengembangan karir di perusahaan mereka sendiri. Yang kedua yaitu peningkatan keterampilan. Human resource perusahaan harus bisa mendukung karyawan generasi milenial untuk lebih meningkatkan keterampilan mereka dan pengetahuan mereka. Strategi yang ketiga yaitu pengakuan dan penghargaan. Nah, perusahaan di sini harus memberikan penghargaan atau atas prestasi ataupun kontribusi para karyawan generasi milenial ini secara finansial maupun non-finansial. Nah, strategi yang keempat yaitu keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini perusahaan harus mengajak nih karyawan generasi milenial untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini sehingga para karyawan generasi milenial itu merasa dihargai dan merasa memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Elva. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Perkenalkan, saya Elva Citrasari, mahasiswa Magister Ilmu Manajemen Universitas Sumatera Utara. Saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang kebijakan apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja generasi milenial dan generasi Z di perusahaan. Kita juga akan membahas apa yang memotivasi mereka, lalu bagaimana cara mereka bekerja, dan apa yang bisa diberikan sebagai dukungan kepada generasi milenial dan generasi Z untuk mengoptimalkan kinerja di perusahaan. Yuk simak terus video berikut ini ya. Untuk mengoptimalkan kinerja milenial, kita bisa memberikan ruang kepada milenial untuk berinovasi dan melakukan feedback secara teratur. Pada umumnya, mereka suka bekerja dengan tujuan yang jelas dan merasa dihargai dengan proses tersebut. Jadi, perusahaan bisa menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi dan kreativitas. Jangan lupa untuk memberikan generasi milenial fleksibilitas dalam hal waktu dan tempat bekerja. Milenial pada umumnya lebih suka bekerja dengan cara yang lebih fleksibel dan remote work atau jam kerja yang fleksibel. Milenial bekerja di ruang kreatif, melakukan diskusi dengan tim jika mereka diberikan kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Lalu bagaimana mengoptimalkan kinerja generasi Z? Generasi Z yang tumbuh dalam dunia yang sangat terhubung, sangat terbuka dengan digitalisasi dan teknologi. Generasi Z lebih suka menggunakan alat digital untuk bekerja secara efisien. Agar bisa bekerja dengan optimal,
Generasi Z perlu diberi akses ke perangkat terbaru dan alat yang memudahkan mereka untuk berkolaborasi secara virtual. Selain itu, generasi Z juga suka tantangan. Perusahaan bisa memberikan proyek yang menantang dan memastikan mereka merasa bahwa pekerjaan mereka punya dampak langsung pada perusahaan. Generasi Z sangat suka menggunakan teknologi canggih, adanya virtual room, dan aplikasi produktivitas yang bisa mendukung kinerja mereka. Apa tips yang bisa dilakukan oleh manajer untuk mengoptimalkan kinerja generasi milenial dan generasi Z? Berikut tips dari kami. Sebagai manajer pada perusahaan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja generasi milenial dan generasi Z di tempat kerja. Yang pertama, perusahaan bisa memberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Generasi milenial dan Z sangat menghargai keterlibatan mereka dalam pelatihan dan mentorship. Yang kedua, menciptakan budaya kerja yang inklusif dan terbuka, di mana ide-ide mereka dihargai sebagai ide yang berdampak langsung pada perusahaan. Ketiga, gunakan teknologi terbaru untuk mempermudah kolaborasi dan komunikasi. Keempat, berikan kesempatan untuk berkembang pada jenjang karir dan kesejahteraan yang layak. Dalam pasar tenaga kerja saat ini, kita melihat ada dua generasi yang berperan penting, yakni generasi milenial dan generasi Z. Masing-masing memiliki karakteristik, nilai, ekspektasi yang unik, yang menciptakan tantangan tersendiri bagi Departemen Sumber Daya Manusia atau HR di perusahaan. Untuk mengoptimalkan kinerja generasi milenial dan generasi Z, perusahaan perlu memahami apa yang memotivasi mereka dan menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan fleksibilitas, teknologi, dan kesempatan untuk berkembang, kedua generasi ini bisa memberikan hasil yang luar biasa di tempat bekerja. Generasi Z yang baru memasuki dunia kerja sangat menghargai fleksibilitas, kesehatan mental, dan teknologi. Mereka cenderung mencari lingkungan kerja yang mendukung keseimbangan kehidupan kerja dan memberi mereka otonomi serta tanggung jawab. Generasi Z dalam proyek yang bermakna, dengan kecenderungan mereka lebih digital, maka kami menyarankan agar HR perusahaan menyediakan alat dan platform yang mendukung kolaborasi serta inovasi yang bisa dilakukan oleh generasi Z. Sementara itu, milenial yang semakin banyak menduduki posisi kepemimpinan senior membawa perspektif yang berbeda berdasarkan pengalaman mereka. Mereka cenderung lebih fokus pada tujuan jangka panjang, pengembangan karir, dan pengakuan. Milenial menghargai kerja tim, kolaborasi, dan lingkungan kerja yang inklusif. Mereka juga berperan dalam membentuk kebijakan dan budaya perusahaan yang lebih berorientasi pada kesejahteraan karyawan dan juga relevan dengan value perusahaan. Jangan lupa untuk selalu memberikan feedback yang positif dan tantangan baru. Demikian video yang kami buat dari Magister Ilmu Manajemen Universitas Sumatera Utara. Demikianlah video tentang bagaimana mengoptimalkan kinerja generasi milenial dan generasi Z di perusahaan. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen yang telah membimbing kami dalam perkuliahan manajemen kinerja di Universitas Sumatera Utara, yakni Profesor Dr. Elizabeth Siahaan, SE, MEC.